Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romlah. Saya adalah pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Darangdan. Sebagai seorang guru, selama proses belajar mengajar, tentu saja pernah mendapatkan kendala dan permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang akan saya sampaikan di sini adalah menyangkut peran saya sebagai seorang wali kelas. Kebetulan saya mendapatkan tugas sebagai wali kelas 12 IPS 3. Permasalahan yang saya hadapi adalah masalah kehadiran siswa. Saya memiliki siswa yang jumlah ketidakhadirannya di kelas itu sudah sangat banyak dan tanpa keterangan. Kadang dalam satu minggu dia hanya hadir di kelas selama 1 atau 2 hari saja dalam seminggu. Nah, itu sudah berlangsung selama 1 bulan. Tentu saja hal itu mengkhawatirkan saya sebagai seorang wali kelas, apalagi siswa tersebut sudah kelas 12 dan saya khawatir siswa tersebut tidak lulus. Menghadapi hal tersebut, saya melakukan atau mencoba menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, saya memanggil siswa tersebut secara pribadi ketika dia hadir di kelas. Saya mencoba mencari informasi tentang penyebab mengapa siswa tersebut sampai tidak hadir, penyebabnya kenapa, gitu ya. Kemudian pada saat itu siswa hanya menyampaikan berbagai alasan, gitu ya, sakit, kemudian tidak ada kendaraan dan lain sebagainya. Nah, setelah dia menyampaikan alasan tersebut, saya memberikan nasihat kepada siswa tersebut dan siswa tersebut berjanji untuk memperbaiki kehadirannya. Kemudian karena siswa tersebut jumlah kehadirannya tidak membaik, dia melakukannya lagi, maka saya memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Saya juga menggali informasi dari orang tuanya tentang keadaan siswa tersebut. Ternyata orang tuanya menyampaikan bahwa selama ini dia hanya mengetahui siswa tersebut pergi dari rumah, gitu. Jadi kenyataannya bahwa siswa tersebut berbohong. Siswa tersebut pergi dari rumah tetapi tidak sampai ke sekolah. Menurut pengakuan orang tuanya juga bahwa siswa tersebut tidak terkendala oleh fasilitas. Malah siswa tersebut diberi fasilitas yang nyaman untuk pergi ke sekolah, dan dia juga mempunyai kendaraan roda 2 yang diberikan oleh orang tuanya untuk transportasi ke sekolah. Nah, kemudian siswa tersebut juga kembali diberikan nasihat-nasihat bijak, dan siswa tersebut juga berjanji untuk tidak mengulangi dan tidak akan berbohong lagi kepada orang tuanya. Nah, setelah melakukan pemantauan, ternyata keadaannya tidak membaik. Malah siswa tersebut ya beberapa hari kembali tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan. Nah, maka ketika itu saya berkonsultasi dengan BP dan pada akhirnya saya memutuskan untuk melakukan home visit. Saya melakukan cara ini dengan maksud ingin mengetahui keadaan siswa yang sebenarnya, bagaimana dia di rumah, kemudian bergaul dengan siapa saja. Nah, pada saat home visit, saya kembali menggali informasi dari orang tua dan siswa tersebut. Nah, ternyata setelah itu baru siswa tersebut mengaku bahwa dia selama ini ketika tidak pergi ke sekolah itu bergaul dengan temannya yang putus sekolah. Hal ini menyebabkan siswa tersebut menjadi malas untuk belajar dan pergi ke sekolah karena dia bergaul dengan siswa yang tidak lagi bersekolah. Nah, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa anak tersebut salah bergaul, gitu ya.
Kepada siswa tersebut saya memberikan beberapa hal masukan ya, kemudian nasihat juga, bahwa saya menasihati dengan kalimat-kalimat yang juga berhati-hati dengan bijak agar siswa tersebut mau melanjutkan sekolahnya untuk memperbaiki kehadirannya ini juga untuk kesuksesan dia di masa depan. Kemudian saya juga memberikan informasi tentang dampak buruk apabila terus bergaul dengan orang yang dengan pergaulan yang salah. Ya, kemudian saya menginformasikan bahwa kehadiran juga itu menjadi salah satu kriteria penentu kelulusan. Dan tidak lupa juga saya menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan tanggung jawab dia sebagai seorang siswa terhadap dirinya sendiri, terhadap orang tua, dan terhadap masyarakat. Nah, setelah melakukan home visit, kemudian saya melakukan pemantauan. Alhamdulillah hasilnya sangat signifikan. Ternyata siswa tersebut hadir ke sekolah tanpa alpa. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.